Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabar Anda pemirsa di rumah? Semoga tetap sehat dari keadaan COVID-19. Dengan saya Esa Nurhalizah, inilah kabar terkini. Majalaya terletak 25 km di sebelah tenggara kota Bandung atau sekitar 35 km dari ibu kota Kabupaten Bandung atau Soreang. Majalaya adalah salah satu kota kecamatan paling ramai yang padat penduduk di Kabupaten Bandung. Sebuah kecamatan yang pernah dijuluki kota dolar karena kemajuan perekonomian pada tahun 1960-an, terutama di bidang tekstil. Distribusi hasil tekstil Majalaya adalah Jakarta dan Surabaya, diteruskan ke seluruh Indonesia bahkan Filipina. Alasan kenapa pada saat itu Majalaya dapat menjadi sentral tekstil ialah karena fasilitas pendistribusian yang cepat karena masih tersedia pengantaran jalur kereta api melalui jalur Majalaya. Tetapi karena pada tahun 1990 sampai 1998 terjadi krisis ekonomi dan politik di Indonesia, berdampak besar pada para penguasa tekstil di daerah Majalaya, menjadikan banyak penopang tekstil Majalaya gulung tikar karena jatuhnya harga barang dan kerugian yang tidak sedikit, membuat kecamatan Majalaya terpuruk pada saat itu. Kain terkenal yang berasal dari Majalaya ialah kain tenun tradisional yang menghasilkan produk sarung pada masa kejayaannya. Kini pengrajin sarung di Majalaya telah beralih ke metode baru, mesin modern. Biarpun demikian, ada beberapa pengusaha kecil bertahan dengan metode lama dengan memakai alat tenun tradisional. Selain tekstilnya, Majalaya terkenal dengan Masjid Raya Agung. Masjid ini dibangun dari bambu dan kayu beralaskan tembok. Masjid ini berdiri di tanah wakaf RT Haji Tubagus Zainuddin. Kondisi masjid pada saat itu sudah rusak dan lapuk sekitar tahun 1939. Kepala Desa Majalaya Haji Abdul Ghafur mengusulkan untuk merenovasi masjid ini. Masjid ini didirikan pada 24 Juni 1941. Sebagian besar bangunan yang sekarang masih asli dari sejak didirikan, tidak pernah berubah gayanya. Oleh sebab itu, Masjid Agung ini merupakan satu-satunya di Kabupaten Bandung yang masih mempertahankan ciri khasnya. Masjid Agung Majalaya memiliki gaya yang mirip dengan Masjid Demak di Jawa Tengah. Bedanya, Masjid Agung Majalaya memiliki 5 atap yang melambangkan rukun Islam, sedangkan Masjid Agung Demak hanya memiliki 2 atap. Bagian atap atau sirap masjid berasal dari Kalimantan, yang sama dipakai di gedung Institut Teknologi Bandung. Keempat, tiang masjid ditopang dengan batu dari Demak. Batu bata yang dipakai yakni batu bata pres sayati, kopo sayati, dipakai untuk bagian dalam bangunan, sedangkan bagian luar menggunakan bata pres buatan pabrik milik Belanda yang berada di ujung Berung. Tahun 1940 dimulai pembangunan masjid dengan dana awal 15.000 gulden. Dana tersebut diperoleh dari anggota panitia yang sebagian merupakan pengusaha. Biaya pembangunan masjid juga diperoleh dengan menggalang dana amal jariah dari masyarakat di Kecamatan Majalaya. Masyarakat juga menyetor bahan bangunan seperti batu dan pasir. Bahkan RD Hernawan Sumarjo berinisiatif beserta aparat desa keliling naik sepeda ontel hias mengajak masyarakat menyumbang untuk masjid. Tahun 1942, bangunan masjid beserta tempat berwudu selesai dan mulai dipakai masyarakat. Namun pada tahun yang sama selesai pecah Perang Dunia Kedua. Pembangunan masjid terhenti sementara karena sebagian masyarakat Majalaya mengungsi. Bahkan beberapa bagian masjid rusak akibat terkena tembakan peluru pesawat milik Belanda. Tahun 1944, masjid sempat menjadi markas dan basis pertahanan Tentara Rakyat Indonesia atau TNI di Majalaya. Baru setelah kemerdekaan, pembangunan dan pengumpulan dana masjid dimulai kembali. Selain itu, dibangun bakal nikah di sebelah utara masjid tahun 1950-an. Jendela-jendela masjid yang tadinya hanya berupa lubang dipasang kaca dan jendela yang terbuat dari kayu jati. Tahun 1982, tempat wudhu dipindahkan ke sebelah barat masjid. 6 tahun berikutnya, karena jemaah masjid semakin banyak, kolam yang mengelilingi masjid diubah menjadi serambi, tempat wudhu diperbaiki, dan jumlah toilet diperbanyak. Seperti inilah indahnya pemandangan kota Majalaya jika dilihat dari atas.
Kini kota ini semakin padat dengan gedung-gedung menjulang tinggi. Pemukiman semakin banyak dan bertambah setiap tahunnya, menjadikan kota ini menjadi sangat panas. Tidak sedikit mal-mal dibangun di kota ini yang menjadikan semakin berkembangnya kota Majalaya di era globalisasi ini.